Rumah Muda Indonesia bersama Hawa Modeling School berkolaborasi dengan Burl Cosmetics menggelar training kelas makeup bertajuk Cantik dengan Cara Makeup yang Tepat yang berlangsung di Oprom Gedung Cisadane Minggu 8 Desember 2024. Kegiatan yang rutin ini diselenggarakan 1 tahun 2 kali ini tidak dipungut biaya sama sekali. Kegiatan ini pun menjadi yang favorit bagi semua kalangan mulai dari anak-anak hingga dewasa. Siang ini ada kelas makeup bareng sama Burl Cosmetics. Dan kebetulan ini kolaborasi kegiatan Rumah Muda sama Hawa rutinitas setahun 2 kali. Di tempat yang sama, Coach Hawa Modeling Rofiq Kohnila mengungkapkan pentingnya merias wajah bagi para wanita. Hal tersebut untuk menunjang penampilan saat bertemu teman, orang penting, dan sebagai bentuk mencintai diri sendiri. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Hai, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman. Nah, kali ini narasumber kita ini luar biasa nih. CEO-nya Rumah Muda Indonesia, ada Bro Iman Maulana. Apa kabar Bro Iman? Alhamdulillah, luar biasa hari ini. Mantap. Sehat ini. juga, seger. Sehat, seger. Wah, mantap nih. Kita colorful ya, biru, kuning. Oke, jadi belum lama ini ada event di Bazar dan Iman beserta timnya semua ada show gitu kan ya, fashion show dan masih banyak lagi. Nah, kita mau angkat nih gimana perjuangan. Pastinya nggak semua orang punya panggilan kayak gini ya. Betul. Ini Rumah Muda Indonesia, kita mau cari tahu lebih lanjut lagi. Keren banget. Bro Iman, silakan perkenalan diri dulu. Ya, nama aku Iman. Aku ngediriin Rumah Muda itu tahun 2021 ya. Jadi sekitar kurang lebih 4 tahun yang lalu. Nanti ulang tahun di bulan Juni. Ulang tahun Rumah Muda ini di tanggal 31 Juli. 31 Juli. Iya, Juli. Nah, waktu itu pendirian awalnya latar belakangnya ini unik pendiriannya karena kalau orang waktu itu bikin komunitas tuh ya udah karena dia pengen hobi, pengen aktivitas sesuatu biar rutin, pengen kumpul. Kalau aku enggak, karena aku tuh lagi bantuin orang yang COVID-19 dan kebetulan mereka nggak sanggup kuliah, nggak sanggup biaya kuliah. Jadi mereka itu sebelum waktu COVID itu kan melandai dari 2020 ke 2021, banyak orang yang nggak punya biaya buat kuliah karena mereka di PHK. PHK. Waktu itu dampaknya luar biasa. Mereka semua ngeluh ke aku karena memang aku di kampus itu ini motor penggerak lah buat ngekritik ya, bangun-bangun naskah akademik, ngasih masukan-masukan gitu. Nah, akhirnya mereka minta saran gimana baiknya ya kalau nggak bisa kuliah gini, ada nggak sih jaringan yang bisa bantu, jaringan yang benar-benar bisa nolongin kita buat menjembatani gratis atau potongan beasiswa atau apa. Nah, qadarullohnya ada beberapa yang nggak terselamatkan karena mereka ngeluhnya pas udah di DO, udah selesai lah, udah mundurin diri. Ada juga yang belum mundurin diri udah ngeluh, udah nyampein keluhannya. Akhirnya aku bikin story. Bikin story kalimatnya siapa yang butuh bantuan buat disambungin beasiswa COVID-19. Karena waktu itu punya power, berani ngekritik rektor. Ini COVID-19, masa rektor nggak ada pedulinya gitu. Waktu itu berani ngekritik itu. Iya, sendirian. Nah, nggak punya jaringan waktu itu, nggak punya badan. Akhirnya bantuin tuh beberapa. Setelah dibantuin dengan sendiri bolak-balik agak capek nih ngap. Kayak masa dikit-dikit bantuin orang sendirian. Ngajak orang ketemu, nganterin ke sini. Qadarullah setelah dari situ mikir ya udah kayaknya bikin lembaga aja deh buat ngebantuin biar ada teman-teman yang mendampingin. Cari partner-partner lah ya. Bener, yang sevisi, sefrekuensi, ya. Akhirnya kita tolong dan kurang lebih ada 12 mahasiswa yang kita bantu dengan total biaya kalau dihitung kalkulasi 144 juta. Itu bukan pakai duitku, aku cuma ngebantu ngejembatanin dan ngegedor karena punya keberanian mental buat ngekritik, itu aja. Jembatanin ke rektor tadi rektor ya? Itu 12 tuh. 12 orang. Bisa nyelamatin masa depan 12 orang tadi tuh. Betul, itu arahnya. Setelah itu gandeng temen-temen anak muda ini, yaudah nih kita udah selesai bantuin mahasiswa, kita ngapain lagi? Vaksinasi lagi marak, nggak banyak orang percaya.
Iya. Saat itu. Kita gemborin gimana caranya, kita edukasi, dan kita undang Mabes Polri untuk bikin vaksinasi di kampus. Widih, kok bisa ada akses? Akhirnya ada 1000 vaksinasi yang disediakan di waktu itu. Dahsyat. Ini jadi gerakan ya. Dan itu viral, rame. Ada waktu itu di kampusku sendiri. Iya. Kampus itu di mana sih? Unis, Tangerang. Unis. Gitu. Waktu memang ada jaringan karena kita kan aktivis, Bang. Tapi ini kan artinya lu terpanggil ya. Betul. Ada gerakan, ada dari jiwa, dari hati kan. Bener. Dan ini kan juga ya tadi nggak mudah ya. Bener, nggak mudah. Lu bantu orang lagi kan. Betul. Akhirnya ini bergulir ya dari keresahan. Nah hebatnya ini lu peduli. Banyak orang nggak peduli. Benar, masa benar. bodoh. Benar. Nah ini gue salutnya sama lu peduli sama orang lain. Betul. Nah nggak semua orang kayak gitu. Banyak orang lu aja lah. Yang penting gue selamat. Tapi ini lu punya peduli. Nah akhirnya gerakannya Jadi masif sampai sekarang. jadi masif nih. Iya. Jadi Rumah Muda Indonesia. Dulu namanya Rumah Muda aja. Dulu namanya Rumah Muda aja. Sekarang Indonesia. skopnya Indonesia. Karena yang daftar ada dari Medan, dari Sumbar. Akhirnya kita jadi satu grup sekarang. Namanya Anak Muda Rumah Muda. Dan lu menggerakkan orang-orang yang frekuensinya sama, Betul. yang mau membantu orang lain. Betul. Cakep. Oke, bergulir. Kegiatannya terus apa lagi nih? Yang paling ngangkat waktu itu kita pernah bantu dampingin korban kekerasan. Korban kekerasan. Kurang lebih di atas 50. Aku nggak boleh nyebut angka pastinya kan. Iya. Di atas 50. Jadi waktu itu kita bikin trauma healing. Kita juga bikin konselor, kita undang psikolog beneran gitu. Sampai segitunya? Sampai segitunya. Karena waktu itu di satu lingkungan itu banyak korban kekerasan yang lehernya diinjak sama orang tuanya ada. Ada yang diusir dari rumah dan dia ngemis gitu di lingkungan kampung itu. Iya. Ya jadi waktu itu marak banget. Dan memang di kampung itu, tapi di kota, cuman di ujung. Jadi masih kota Tangerang tapi masih ujung. Iya. Karena waktu itu punya rasa prihatin, ini kayaknya kudu ditolong gitu. Makanya akhirnya kita bikin gerakan trauma healing buat puluhan anak itu. Tapi dengan konsep kemasannya seminar dulu. Setelah seminar baru kita dampingin secara bimbingan. Kurang lebih 3 bulan kita dampingin. 3 bulan ya? Iya. Kita undang psikolog, kita undang konselor. Tapi kenapa lu bisa mendukung kayak gitu? Kan lu awalnya kan dari orang yang nggak bisa kuliah. Betul. Gitu kan. Betul. Sekarang jadi meluas kemana-mana nih. Kenapa gitu? Nah, kalau dibahas tadi tuh, kenapa aku pengen ngangkat banget soal perjuangan hidup karena aku ini korban, korban juga. Dan korban hidup sebatang kara, mantan pengamen, pengamen sini, asli Tangerang. Asli Tangerang. Betul. Ini kalau senior pengamen yang udah pada jadi, tahu kalau aku tuh asli situ, asli pengamen situ karena dudikan beliau. Kita sebut ada Kak Beng Beng yang sekarang yang dulu ngedirin Anak Langit kalau pernah dengar. Iya kan? Itu benar-benar itu. Ini aku berani ngangkat di podcast karena banyak saksinya. Iya. Aku memang dulunya ngamen di Tugu Adipura dan juga suka ngemis di TKW. Di TKW imigrasi dulu, imigrasi itu jadi tempat transitnya TKW, tenaga kerja wanita luar negeri. Nah itu aku ngemis di sana, ngamen di sana, ngatur parkir bus buat pura-pura padahal mau ngamen. Itu nyari uangnya waktu itu. Iya. Karena orang tua adalah keluarga yang broken home ya, dan juga punya dampak psikis yang luar biasa. Tetap sekolah tapi uniknya tetap sekolah. Okay. Jadi sekolah ngamen, malamnya ngaji di Anak Langit, tempat perkumpulan para pengamen belajar di Anak Langit itu. Iya. Bertumbuh di sana, dibimbing sama Edi Bonetsky kalau kenal, seniman Kota Tangerang. Terus para seniman-seniman lain ngarahin, ngebimbing, akhirnya bisa sekolah, mondok, di pondok juga sambil nyari uang, ngerokin aqua. Iya, 1 kilonya 8.000 kalau bersih. Kalau nggak bersih 4.000. Masih hafal harganya. Gitu tuh ya? Iya. Karena emang ngerokin aquanya kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Sisanya jualan peci sama jualan parfum. Karena mondoknya deket sama Masjid Ziarah. Pintu 1000 sini deket nih. Kan orang pada ziarah tuh, sambil jualan peci sama jualan parfum, sama jualan senter. Itu barangnya dari warga kampung situ. Kita pinjem, boleh nggak saya bantu jualin? Bantu jualin ya? Iya, nanti kita dikasih komisi. Gitu. Iya. Itu buat uang jajan di pondok waktu itu. Sampai lulus sekolah, lanjut kuliah. Kuliah pun sama, nggak punya biaya, ngojek online. Ngojek online sambil kuliah. Tahun berapa itu? 2018. 2018 ya. Di ojek online viral karena ngasih bantu usaha bapak. Jadi walaupun bapak mama pisah, aku ngasih bantu usaha bapak
nyiapin usaha buat bapak waktu itu. Viral tuh masuk drama ojol. Setelah dari situ kuliah dibantu lah beasiswa karena punya prestasi di tingkat provinsi dan nasional. Tapi ada efek viralnya juga ya karena lu bantu. Yang tadi gaungnya jadi mana-mana jadi itu juga ya. Betul. Punya prestasi itu yang akhirnya dapat beasiswa VVIP tanpa syarat, tanpa seleksi. Karena berkarya tadi kan. Iya. Jadi sampai lulus tuh nilai bermasalah masih tetap dikasih beasiswa yang nggak dipotong, nggak dihilangin. Karena prestasi sebelumnya. Itu unik sih. Dari situ ya, lu punya keresahan. Rasa prihatin terhadap keresahan yang ada, makanya lu bantu ya. Karena lu pernah mengalami itunya. Oke. Keren. Dan sekarang ini Rumah Muda ini ya lu mengajak orang-orang yang punya frekuensi yang sama, punya hati untuk membantu orang nih. Betul. Apa aja nih sekarang kegiatan di sini? Kita nggak tanggung-tanggung buat anak muda yang udah aktif di kita, udah benar-benar berbuat banyak di kita di Rumah Muda, kita modalin usaha tanpa syarat, tanpa bunga, tanpa ada jaminan tanggal harus kembali kapan, nggak ada. Bayangin dari sosok awalnya orang yang istilahnya broken home, sulit, sekarang gara-gara punya gerakan tadi, akhirnya bisa bantu banyak orang lagi. Betul, karena memang setiap kegiatan Rumah Muda itu selalu nyisihin kas. Kita punya kas. Nah, kas ini kekumpul dari ratusan pemuda yang gabung di kita. Bukan mereka nyumbang, tapi mereka ikut terlibat di kegiatan sama dengan menghasilkan uang. Kan setiap kegiatan ada rezekinya. Entah itu 300.000, 400.000 itu kita tabung. Uangnya kita kumpulin buat bantu anggota kita yang kenapa-napa. Salah satunya anggota kita itu kita modalin berapa ya? 10 juta lah kurang lebih kita modalin buat usaha. Itu tanpa syarat, tanpa modal, tanpa bunga, dan tanpa tanggal. Jadi lu kalau emang udah laku ambil untungnya, balikin modalnya. Laku ambil untungnya, balikin modalnya. Gitu. Jadi dia balikin modalnya bertahap sesuai laku apa enggaknya aja. Kalau nggak laku nggak usah dibalikin. Dahsyat. Karena tapi bukan lu seleksi dong ya? Ya, yang penting orang itu orang kita. Anak muda kita. Ya dilihat ya, jangan sampai ditunggangi atau disalahgunakan. Kadang kan juga ini kan, mesti seleksi juga ya. Betul. Memang kita kan maksudnya baik, tapi kadang suka disalahartikan atau di ini. Memang yang kita cari anak muda yang konkret gitu, benar-benar punya arah tujuan bagus, aktif di kita gitu, bukan orang yang baru datang. Oke, nah syarat-syaratnya apa sih untuk bergabung di Rumah Muda Indonesia ini? Tinggal isi link, bilang mau gabung, selesai. Mau gabung linknya di mana? Ada di Instagram. Instagramnya apa? rumahmuda.official. Sekarang jumlahnya udah berapa banyak? Kalau jaringan kita, ibu-ibu Rumah Muda itu hampir 1.000. Hampir 1.000 ibu-ibunya. Kalau anak muda kurang lebih ada se-Indonesia. Kalau anak muda kurang lebih ada 300 lah. 300 anak muda yang benar-benar keling sama kita, masuk jaringan kita. Kenapa ibu-ibu bisa masuk? Coba anak muda kita ini, aku karena suka dunia anak-anak ya, karena dulu anak-anak jalanan segala macem. Justru suka dunia anak-anak. Jadi anak-anak muda kita ini suka bikin kegiatan ke anak-anak. Akhirnya ibu-ibunya kita jaring semua. Buat masuk jaringan kita, dan kalau kegiatan kita ngeblas ke mereka doang. Bu, nih kegiatan kita, ayo ikut japri saya, ikut woro-woro. Dan uniknya gotong royong sistemnya. Kaiman kita patungan berapa biar bisa acaranya sukses kayak gitu. Udah begitu bahasanya. Udah bukan kita patungan sekian ya, udah bukan, tapi mereka yang ngajuin. Bukan lagi kita dapat berapa ya? Iya. Mereka nggak pernah nanya hadiah. Itu ini ya, apa yang bisa kita berikan ya? Kita patungan berapa? Ini nih pola yang beda ya, yang bikin orang sukses katanya. Benar-benar. Dengan kita bisa support berapa ya? Iya. Ini kayak metode yang tangan di atas gitu. Betul. Kalau tangan di bawah kan minta. Betul. Tangan di atas kita bisa memberi berapa? Nah, ini juga yang gue rasa kenapa lu juga bisa jauh lebih sukses kayak itu, Man. Karena lu tangannya di atas, Man. Alhamdulillah. Kan lu mau bantu kan? Betul. Dengan lu bantu orang, akhirnya tadi frekuensinya meluas. Akhirnya banyak orang bantu lu balik kan? Betul. Ya kerasa sih dampaknya memang. Mulai dari kemarin lamaran kemarin Khidbah Nikah dibantu sama orang-orang, MC-nya nawarin diri gratis, fotografernya dibantu, videografer. Nanti honeymoon sini ya? Hidup ya? Mau 3 hari 2 malam apa mau seminggu? Pakai aja ya? Kita kunci. Nanti gue bilang tim. Luar biasa Victoria ini. Dahsyat ya. Oke, nextnya mau rencana ke depan apa nih akan dilakukan?
Rumah Muda Indonesia? Harapannya sih Rumah Muda terus bisa ngerangkul anak-anak muda, dan yang paling penting kita lagi ngedidik, target kita sekarang ngedidik teman-teman muda ini punya 2 target. Apa itu? Yang pertama kritis. Kritis? Iya. Okay. Yang keduanya produktif. Sama ini lu banget nih. Sama kreatif. Ya, lu banget nih, berarti dasarnya dari lu nih. Betul. Jangan sampai teman-teman itu nggak kritis karena nggak bisa mecahin solusi. Bener. Itu poinnya. Sama produktif, jadi udah punya solusi tapi nggak ngelakuin, kan jelek juga. Makanya akhirnya harus banyak cuek yang tadi kan. Benar. Orang cuek, padahal ketika kita peduli kan, kayak lu peduli kan, maka lu bisa kita mau ngajarin dia banyak hal. Anak-anak itu lagi dididik sekarang, difokusin. Teman-teman ayo cepet mau punya usaha apa lagi, kita modalin, tapi lo harus di bawah bimbingan gue mau ngajarin lo gimana caranya usahanya maju. Jadi itu arahnya. Jangan sampai kita modalin kita lepas. Makanya dibikin produktif dari sekarang. Ikut gue sekarang, kita coba bikin kegiatan begini. Nah kalau ini bagus, coba dibikin marketingnya sejauh mana bisa dapat bisnisnya. Itu diajarin ke sana. Yang lagi digagas sama teman-teman media, mereka lagi bikin media. Jadi lagi belajar jurnalis sekarang ini. Oh man, kalau gitu kita bikin gini man. Siapa punya ide-ide, kumpulin idenya, suruh presentasi. Nanti kalau perlu kita cari lagi siapa yang mau invest, siapa yang mau patungan invest. Betul. Mau invest 100.000 kek. Betul. Boleh juga tuh man. Betul. Bikinnya kan? Dari produk yang kita punya, program yang kita punya. Program yang punya dong. Yang penting yang presentasi kayak model kalau di luar negeri kan ada juga kan investor. Kalau ini kan siapa yang mau joinan invest kan bisa juga. Betul, kan semangat gotong royong. Betul. Kalau dia bisa presentasi, idenya bagus, didukung kan makin ini juga. Makin mudah itu. Makin mudah kan, mempermudah jalan orang kan. Betul. Nah boleh juga teman. Gue dukung deh tuh. Setuju. Jadi tampilin ide-idenya apa, ada yang kasih masukan, ada yang ini, ada yang itu, ada yang bisa masukin injek dana juga, itu bisa juga. Makanya besok ini anak-anak bulan Mei akan ada pelatihan konten kreator sama digital marketing sama Pemda. Kita minta kuota dari Pemda. Kita minta kuota buat anak-anak kita biar masuk. Terus juga mereka bulan Mei ini akan persiapan pertukaran pemuda antar negara. Antar negara dan pertukaran pemuda antar provinsi. Satu lagi pemuda pelopor. Ada 3 program lagi kita kirim. Nanti sore saya ajarin bikin proposalnya, draftnya. Jadi saya berharap mereka ini jadi pemuda pelopor, kan ada 3 ya. Pemuda pelopor yang lagi dibawa ini adalah program bimbel sama TPA gratis tanpa syarat. Bimbel dan TPA. TPA apa, Mas? Tempat pembelajaran Al-Quran. Oke. Jadi bimbelnya itu buat umum, noni siapapun bisa gabung, matematika, bahasa Inggris, calistung. Senin sampai Jumat sore. Itu gratis. Gratis, nggak bayar sepersen pun. Itu di Banjarwijaya. Nah, malamnya yang mau belajar agama itu juga sama, gratis. Jadi ada 2 sesi. Nah, program ini kan keren banget nih kalau kita ceritain. Mau diprogramkan ke pemuda pelopor tingkat nasional oleh Kemenpora. Se-Indonesia. Mau ditandingin gitu. Keren. Nah, ini anaknya lagi disiapin. Yang kedua, pemuda pelopor antar provinsi. Nah, itu aku sendiri yang berangkat. Lagi nyiapin diri buat bawa gagasan ke daerah lain. Supaya daerah lain bisa niru gitu. Kota Tangerang. Yang ketiga ada pertukaran pemuda antar negara. Nah itu ada anggota kita yang lagi kita siapin supaya bawa negara Indonesia ke luar negeri. Itu dibiayai negara semua. Dari awalnya dia gak peduli sama orang, dilihat ngegulung nih ya. Betul. Sampai didukung pemerintah, bahkan bos ke luar negeri. Amin. Cocok man, sefrekuensi kita. Cocok, nggak salah diundang di sini. Nggak salah. Iya, karena anak-anak muda sekarang harus kayak gini. Bener, sepakat. Jangan cuek, peduli, jadi problem solver. Betul. Dan dia itu akan mengubah kehidupan nasibnya. Betul. Lu bedanya kan dibanding anak muda yang lain cuek, lu peduli. Betul. Yang lain estetik Instagram, kita estetik hidup. Iya, bukan masalah Instagramnya, bagaimana lu bisa punya dampak pada orang lain. Benar. Gitu kan? Betul. Dahsyat sih, man. Wow, keren nih. Temen-temen nih yang nonton juga bisa belajar gitu kan. Banyak hal yang bisa dilakukan dari pembicaraan kita ini. Benar banget. Nah, man, banyak tantangan, ya kan? Tadi kan lu juga berjuang. Nah, apa nih core value atau mungkin apa nih lu mau kasih tips sukses ala Luman buat anak-anak muda zaman now? Persoalan hari ini kalau hasil risetnya kita sama-sama tahu mental health itu jadi problem yang paling utama untuk anak muda, karena kan
kurang lebih sekitar 56% anak muda ngalamin itu. Foto profilnya nol, nggak ada foto profil, postingan nol, rasa percaya diri yang rendah. Itu jadi hari ini mereka semua nggak percaya diri karena ngelihat euforia media yang isinya coffee shop, tongkrongan. Berarti compare ya? Iya. Bandingkan dengan yang lainnya ya? Jadi hari ini PD-nya itu orang-orang salah. Lebih pede terhadap dunia anak muda yang berkutik terhadap gengsi. Pengen beli iPhone, pengen beli sesuatu. Kalau nggak pakai itu malu, gitu. Jadi kesana arahnya, sehingga tuntutannya jadi berat, yang akhirnya bikin anak muda itu merosot, nggak sanggup beli, tapi pengen maksain, akhirnya dia maksain diri, ngutang sana sini dan lain sebagainya. Terjerat utang. Gitu. Jadi yang pengen gue sharing sama temen-temen, yang pertama sadar diri sih kalau kita tuh emang anak muda dan belum wayahnya buat punya itu. Belum layak ya, belum sepantasnya ya. Iya, betul. Masih harus berjuang dulu ya. Iya, betul. Realistis kalau kita memang sanggup dan kita punya kekayaan yang banyak, mau beli apapun selesai. Iya. Jadi yang pertama adalah kita memproduktifkan diri untuk bisa mempelajari bagaimana eskalasi ekonomi global dan tantangan perjuangan ekonomi itu. Dengan keadaan ekonomi global ini kita bisa ngukur tolak ukur ekonomi kita bisa sampai mana. Kalau kita udah sampai di tahap itu, berarti kita udah mulai ngejalanin prosesnya, baru kita bisa nikmatin hasilnya pelan-pelan. Hasil itu baru kita mulai dari pembelanjaan yang kita butuhin. Kurang lebih intinya kita pakai konsep orang Cina lah. Ya kan? Uang keluar banyak hanya untuk memperkaya diri, gitu. Kalau bukan untuk memperkaya diri, nggak usah dikeluarin. Kurang lebih gitu. Ya intinya investasi lah. Investasi. Dan investasi kalau yang gue pelajarin nggak serta-merta kita naruh uang atau nyimpan emas, nggak cuman itu. Apapun uang yang bisa berputar itu investasi juga kan gitu ya. Betul. Gimana cara kita ngeluarin uang 10 juta bisa jadi 50 juta dengan ngembangin usaha atau dengan nanemin uang ke mana gitu dan lain sebagainya, itu semua banyak cara sih. Yang pasti kita harus ngerti ekonomi jadi biar sukses beneran gitu. Iya. Wah, keren. Wah. Keren banget, Man. Mantep nih, keren banget. Saya bisa merasakan vibrasinya, frekuensinya, dan juga bagaimana lu bisa gimana ya? Dari keresahan yang lu punya, betul. Lu bisa mengajak orang-orang lagi untuk membantu. Akhirnya kan ini jadi sebuah gerakan yang masif, kan? Betul. Dan tindakannya nyata, bukan cuma omon-omon. Ya. Tindakannya nyata. Betul. Gitu. Alhamdulillahnya diposting terus. Walaupun memang itu pencitraan, tapi buat bukti, buat podcast. Iya. Jadi di podcast sih teman-teman bisa lihat di Instagram lengkap itu cerita. Iya. Wah, keren. Saya yakin banget makin bisa mempengaruhi banyak orang lagi. Orang yang punya frekuensi yang sama bisa mendukung. Kayak hari ini juga kita bisa support nih, Mas. Kedepannya apa yang bisa dilakukan, kayak tadi ya. Bisa juga karena tadi banyak anak-anak muda yang mungkin belum dapat kesempatan. Kan bisa juga kan. Punya talenta belum diketahui banyak orang itu juga bisa. Nah dengan ini kan kita bisa saling support, bisa mendukung anak-anak muda karena bisa mencapai potensi mereka yang maksimal. Benar banget. Dengan itu kan punya impact nggak cuma memperbaiki nasib diri sendiri, tapi juga berpengaruh kepada keluarganya kan. Betul. Oke, thank you so much, Man. Konkret. Siap. Wah, mantap. Lagi mau disampaikan, Man? Ya mungkin penutup dari aku teman-teman buat anak-anak muda sekarang, buat dengan tantangan ekonomi yang ada, teman-teman mari sama-sama belajar usaha sekecil apapun. Biar kata itu kecil, tapi itu kita jadi bosnya sendiri. Kita belajar berdinamika di sana, kita belajar berproses di sana, kita jadi tahu bagaimana eskalasi global ini terhadap perputaran ekonomi, khususnya di negara kita, karena kita punya usaha itu tadi. Dan kita jadi tahu dampak dari persaingan dagang internasional ke kita itu seperti apa kalau kita punya usaha sendiri. Dari mana dampaknya kita bisa ngelihat dari modal yang kita keluarin, belanja yang kita lakuin. Maka dari itu cepat punya usaha, sekecil apapun, walaupun lu lagi kerja. Dahsyat, keren banget, Man. Bener kan ya? Keren banget, beneran keren banget. Waduh, nih kalau anak-anak muda Indonesia kayak gini semua, waduh, udah dah Indonesia ratingnya top nih. Amin. Ya kan, GDP-nya naik, semuanya naik. Betul, gitu kan. betul. Nah ini nih. Semoga bisa bermanfaat teman-teman, buat teman-teman pengen ketemu. Saya sih bersyukur banget bisa ketemu langsung. Amin. Man, lu kalau misalnya beberapa puluh tahun lalu jadi pahlawan, Man. Amin. Karena sosok-sosok pahlawan kan seperti itu, Man. Cuman kayaknya kalau untuk zaman sekarang pengangkatan pahlawan hanya di perang ya. Iya, bedanya kita ini kan betul. melawan pola-pola yang udah ada.
gitu kan. Istilah kata jangan cuek ya apa. Istilah kata itu kan dulu pahlawan-pahlawan kita gitu, beda dari yang lain kan. Benar. Makanya itu dan berjuang. Ya mungkin bedain pahlawannya dalam hal yang beda gitu. Betul. Karena zamannya beda. Zaman beda gitu kan. Kita kan bukan berlawan musuh penjajah, tapi kadang ngelawan kemalasan dalam diri sendiri juga bisa. Itu kan juga perlu perlawanan. Memang bagian dari ajaran agama yang terberat ya lawan malesnya itu. Iya kan? Lawan malesnya. Itu ajaran agama. Belum lagi ngelawan rasa yang orang lain katain kita gitu. Betul. Kan. Dibunuh dia apa kita mesti diremehin ya. Nah itu kan. Bukan banget. Buat teman-teman yang pengen gabung di Rumah Mode Indonesia, yuk silahkan nanti bisa follow IG-nya ya. Betul. Oke, demikian video kali ini, semua bermanfaat. Saya rasa sih bermanfaat banget. Teman-teman bisa menjadi anak muda yang tadi berkarya luar biasa dan bisa mengubah nasib diri sendiri. Sampai jumpa next episode, saya Ruby Arman. Bye-bye. Thank you, man. Thank you. Sadis, keren banget, man.